Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Villa sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini merupakan hari yang spesial karena pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke salah satu episode yang harus dilanjutkan setelah sebelum-sebelumnya sempat berjalan. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang sabar, tentunya dalam episode tips Adeda. Nah, bersama kita sudah duduk Adeda. Assalamualaikum Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahid. Siap. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Adeda? Kayak panggilnya Wah atau Hid? Enaknya aja. Enaknya aja. Enaknya aja ya. Alhamdulillah qadarullah, Allah beri karunia sehat. Ya. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih ya? Lagi sibuk apa nih? Qadarullah diberi kesibukan teh. Bukan sibuk sih, kalau saya mah terjadwal Kang Wahid. Masya Allah. Tidur bangun bangun. Tidur bangun bangun. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Kan sebelum bangun teh tidur dulu, ya tidur terjadwal rata-rata sekitar jam 9. Bangun, kemudian ibadah malam, zikir, doa, kemudian ke masjid dan lain-lain, terus olahraga, bersepeda, beres bersepeda, terus aktivitas. Termasuk ngurusi usaha, ngurusi bisnis, ngurusi pesantren, dan diprioritaskan juga ngurusi masjid. Masya Allah. Wow, you're amazing. Karena ngambil keberkahan. Ada 3 katanya, dekat Baitullah, dekat Kitabullah, dan dekat kepada Rasulullah. Itu sumber pertolongan Allah. Masya Allah. Itu bisa jadi referensi buat kita semua nih Sobat Villa, biar hidup kita lebih tertata. Jadi sebutannya jangan kesibukan aja. Terjadwal. Terjadwal. Ya, karena kereta api juga bukan sibuk, tapi Ya, bener, terjadwal. betul. Salah pertanyaan nih. Ya, jadi tadi pesan dari Adeda, Sobat Villa sekalian, bahwasanya 3 hal tadi ayah, Iya, biar kita terus ditolong sama Allah. Tadi pertama, dekat Baitullah, dekat masjid, Baitullah, masjid, Kitabullah Al-Quran, Kitabul Al-Quran, dan Rasulullah. dan Rasulullah. Melaksanakan apa yang disunahkan, apa yang dicontohkan. Masya Allah. Nah, itu Sobat Villa sekalian, biar hidup kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Sobat Villa sekalian, hari ini saya Wahdi Nurdin akan memandu diskusi kita atau ngobrol santai kita bersama Adeda, membahas tentang sabar. Sobat Villa tentunya sering mendengar ungkapan sabar ini ada batasnya gitu. Orang lagi kesel biasanya gitu aja. Jangan ngeselin lah, sabar tuh ada batasnya. Nah, gimana nih menurut Adeda? Ya, biasanya itu kalau udah kepepet. Kepepet. Ya. Udah kepepet dan ilmunya belum lengkap gitu. Bukan kurang ilmu, tapi ilmunya belum lengkap. Sepengetahuan saya sih nggak ada istilah sabar itu ada batasnya, Gitu. karena para nabi, para rasul diuji sabar juga. Masa bilang sabar itu ada batasnya? Nggak ada tuh. Nggak ada dari sononya. Jadi karena sabar itu pahalanya sangat besar, dan orang banyak melupakan. Banyak melupakan tentang kalau lupa bawa handphone mah langsung balik lagi ke rumah. Lupa bawa dompet balik lagi ke rumah. Tapi bawa sabar mah enggak. Oke. Ya padahal sabar harus dibawa kemana-mana, Kang Wahid. Sabar harus dibawa kemana-mana ya. Iya, karena ujiannya di sana kan. Betul, betul. Sungguh ajaib, ini hadis riwayat Muslim. Sungguh ajaib urusan orang beriman, apapun menjadi kebaikan baginya, harta hanya dimiliki bagi orang yang beriman. Apabila dapat nikmat dia bersyukur, itu menjadi kebaikan baginya. Dapat musibah bencana dia bersabar, dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi memang sabar tuh harus dibawa kemana-mana ya. Harus disakuan. Sabar. Berarti bisa dibilang tidak hanya ketika dalam kita kondisi senang, ya. Iya, dan kan gini, sabar itu ada 3, Kang Wahid. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam kena musibah Ya. dengan izin Allah, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Wadah sholat juga harus sabar. Oh, sholat harus sabar. Berwudu harus sabar. Kalau tidak sabar mah tinggal dicoba. Aduh.
Bagaimana disunahkan bersiwak. Tapi orang ini masih jarang orang melakukan siwak, kemudian berangkat ke masjid, tenang, sabar. Berangkat ke masjid itu sabar, ya. Kemudian pada saat sholat, sabar, jangan mendahului imam. Masya Allah. Kemudian saat zikir, zikirnya harus sabar juga kan. Makanya kalau ingin sabar ngambil masjid yang di dalam. Kalau dekat pintu mah ingin keluar aja. Iya, soalnya kalau di dalam mau bubar, aduh masih ada yang zikir. Enak lewatnya. Ya gitu, jadi harus dibawa. Makan berkeluarga harus sabar, termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus sabar. Harus sabar ya. Kalau nggak sabar mah aduh ya. Nah gitulah. Jadi saya jadi ingat nih tadi karena dengar pesan dari Adeda, berarti bersabar tuh tidak hanya ketika kita lagi emosi ya, bahkan hal-hal baik pun seperti ibadah itu pun harus sabar. Iya, kan ada istilah gini juga, sabar dalam syukur, syukur di dalam sabar ada syukur, di dalam syukur ada sabar. Jadi pada saat kita dapat nikmat, tetap aja harus tetap dalam posisi kesabaran. Sabar ini dalam arti kata tetap dalam posisi apapun situasi kondisinya, tetap membuat Allah ridho. Ini kesabaran. Jadi model safar, perjalanan harus sabar juga. Jangan ingin cepat nyampe, dan tetap ada jadwalnya ya. Oke, betul. Karena ingin nyampe naik kereta dari Jakarta ke Bandung, ingin nyampe duluan, duduk di depan. Padahal nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Justru yang duduk di depan keluarnya belakangan. Iya, kan? betul juga, betul ya. Jadi emang hikmahnya ternyata saya juga baru ngeh ya dari Adea nih, sabar nih dalam hal apapun ya. Oh iya, Masya Allah. Termasuk saya dengan dialog ini harus sabar. Waduh, harus sabar. Sabar nunggu pertanyaannya apa. Siap. Oke, langsung aja nih, ini udah kode rupanya nih Sobat Villa sekalian ya. Jadi intinya itu ya Sobat Villa sekalian, bahwa sabar tuh tidak ada batasnya ya. Nggak ada. Kalau ada batasnya berarti zaman dulu mungkin para nabi ketika dihujat atau disakiti oleh, Karena pahalanya unlimited. unlimited. Iya, jadi kalau ada batasnya berarti limited. Oh, betul, Terbatas betul. juga ya pahalanya. Saya dialog dan Agim. Gimana caranya untuk sabar? Sabar, orang sabar karena lihat pahalanya, Kang Wahid. Kalau nggak lihat pahala mah mungkin orang udah ngamuk, Gitu. udah marah, udah kesel ya. Jadi sabar itu karena lihat jaminan Allah lebih sangat besar dan lebih banyak, dan dampaknya buat dunia akhirat. Dampaknya buat dunia akhirat, Mas. Jadi kalau nggak melihat pahala mah, jadi aneh kalau misalnya ada orang yang non Muslim sabar, apa sabarnya mungkin dia hanya sekedar sabar urusan dunia aja ya. Betul ya. Tapi kalau kita mah kan sabar karena lihat pahala dari Allah. Masya Allah. Jadi itu sebagai pemantik ya, karena kita melihat pahala dari Allah, maka kita harus bersabar. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah bicara panjang lebar tentang sabarnya. Nah, dari Adeda nih, karena ini ada tips Adeda. Nah, tips menurut Adeda agar kita nih bisa sabar nih ya. Jadi karena saya mah waktu-waktu luangnya suka sambil di bandara sambil nunggu suka membuat tips termasuk tips swadaya. Saya nulis nih Kang Wahid. Jadi yang pertama harus yakin bahwa semua terjadi dengan izin Allah, dan Allah maha baik. Jadi yakinnya apa? Yakin pertama dengan izin Allah, kedua ada takdirnya, ada garisnya. Sudah ada garis. Pada sekarang diundang berapa kali saya untuk dialog ini kan, Ya, betul. wow, ganti-ganti terus ya. Ikhtiar, saya minta maaf karena jadwalnya. Masya Allah. Yang ketiga pasti ada hikmahnya. Pasti ada Pertama dengan izin Allah, kedua ada garisnya, ada takdirnya, ketiga ada hikmahnya, keempat ada akhirnya. Ada akhirnya. Iya, tuh maunya tuh nonton film hantu Benar. sepak bola coba main sepak bola dengan tim media. Gak beres-beres. Jadi kapan wasit berakhir? Ini mah sekuat tenaga aja. Waduh. Mungkin minggu depan akhirnya kan maraton berangkat dari finish. Kalau nggak mungkin di mana Pak finishnya bebas kok deh ini. Aduh. Jadi semua ada akhirnya, makan ada akhirnya, tidur ada akhirnya. Termasuk aktivitas kita ada akhirnya.
Masya Allah, sakit ada akhirnya. Kemudian ini lebih ringan, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Maha baik. Kemudian dinaikkan derajatnya, yakin bakalan dinaikkan derajatnya. Dan jadi bahan evaluasi, pasti ada sesuatu hampir sama dengan yang tadi, ada hikmahnya. Jadi yang pertama yakin Kang Wahid. Yang kedua adalah tips sabar adalah perbaiki ibadahnya. Perbaiki ibadahnya. Itu dua dulu ah. Siap, Pak. Harus dihemat atau nanti kalau langsung disemuain nanti saya nggak diundang lagi. Siap, Pak. Jadi itu tadi yang pertama adalah yakin ayah. Yakin. Yakin bahwa ujian ini dari Allah. Gitu, Ya iyalah, dari siapa lagi? Iya. Sering kan gitu, ketika kita lagi banyak masa misalkan, kok Allah jahat banget sih, tega banget sama aku gitu. Nah jadi orang biasanya jadi nggak sabar tuh. Kan gini, hukuman Allah itu adalah karena keadilan Allah. Keadilan Allah, Allah Maha Adil karena ada hukuman. Ya, jadi bukan karena kezaliman, naudzubillahi min dzalik. Karena nggak mungkin Allah zalim kepada hambanya, karena yang paling mengasihi kita, menyayangi kita adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Itu cerita, bukan cerita kata Agim ya. Siap. Itu dia baru 2 tips ya nih Sobat Filah ya. Baru penasaran kan? Ini baru 2 tips biar bisa sabar. Nah, tentunya buat sabar itu kan nggak mudah, ayah. Atau mudah sih sebetulnya? Karena sebagaimana profesor, perjalanan untuk profesor itu luar biasa. Harus SD dulu, SD juga harus tamat. Masa SD belum tamat? Nggak sabar itu. SMP, SMA, belum perguruan tinggi, waduh. Ada lagi yang profesor, doktor, profesor, tapi honoris clausa yang diberikan. Ya ada kalanya harus tahapan, ada kalanya Allah yang ngasih kesabaran aja, dengan kehendak Allah ngasihnya kesabaran. Tapi kalau kita mah, khususnya saya adalah berlatih terus, Kang Wahid. Berlatih sabar gitu. Wah, harus kayak bawa dompet, bawa handphone kemana-mana gitu. Gitu ya. Ya sabar teh harus dibawa terus. Masya Allah. Harus dibawa terus. Nah, itu harus menjadi pengingat Sobat Filah buat kita semua. Bahwa yang pertama tadi adalah sabar itu harus dibawa kemana-mana. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin sabar, kita harus yakin bahwa hal yang menimpa kita itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dengan kita mengingat bahwa itu dari Allah, insya Allah ya semaksimal mungkin kita upayakan untuk bersabar. Bahwa tadi berkaitan dengan yang Adeda sampaikan, ketika kita yakin bahwa itu dari Allah, maka kita akan kaitkan itu tuh memang pantas untuk kita dapatkan. Ya, makanya kenapa kita harus bersabar. Itu Sobat Filah sekalian, iya. Di episode kayaknya tambah satu lagi nih. Boleh. Para pemirsa menganga nunggu satu lagi. Siap, Pak. Satu lagi adalah memiliki NTT. NTT apa tuh NTT? NTT adalah niat, tekad, dan target untuk sabar. Niat, tekad. Jadi model orang Target. sakit ingin sembuh, nah sekuat tenaga kan dia berupaya keras. Nah kalau sudah tahu pahala keutamaan sabar, maka harus ada niat, tekad, dan target untuk sabar. Karena harus ada dulu. Nanti Allah akan nolong untuk kita untuk bisa bersabar. Sampai sejauh mana keinginan sabarnya, nah itu tergantung diri kitanya sendiri. Kalau kuat, makanya Allah akan nolongnya juga. Masya Allah. Ya itu harus diingat tuh, NTT. Niat, tekad. Satu lagi, Pak. Nggak akan dikasih tahu. NTT, niat, tekad, dan target. Aduh. NTT, niat, tekad, target. Nah itu harus saya ingat juga nih Sobat Filah sekalian, biar saya juga bisa mengendalikan. Jadi niat aja bagus, Niat tapi aja kalau bagus. nggak pakai tekad, niat tahajud bagus. Kalau nggak pakai tekad, Nggak bangun ya. nggak bangun. Betul. Ya kalau pakai, tambah lagi pakai target mau jam berapa? Masya Allah. Jadi wajar sih Sobat Filah sekalian, kenapa Adeda ini teratur gitu ya. Mulai dari mau tidur jam berapa, karena tadi mungkin salah satu tipsnya Adeda menerapkan NTT tadi, niat, Iya, tekad, Masya Allah, sampai mandi berapa menit pakai hitungan. Oh itu nggak ya? Buang air tuh dihitungan menit. Waduh, betul. Kadang kita keenakan ini, kelamaan. Keenakan buang air.
pengen cari inspirasi niatnya gitu ya. Cari Alasannya. inspirasi di luar yang lebih berkah di WC cari inspirasi. Salah nih berarti. Ya alhamdulillah. Siap. Nah, Masya Allah nih, menarik banget nih Sobat Villa sekalian pembahasan kita terkait dengan sabar gitu ya. Bagaimana tadi sabar itu seperti apa, kemudian tips sabar, dan tadi agar kita juga teratur dalam menjalani kehidupan agar bisa bersabar juga tadi. Jangan lupa NTT. Nah, Sobat Villa sekalian, mungkin kita akan lanjut pembahasan tentang sabar ini di episode selanjutnya. Terima kasih pada Adeda yang sudah sharing sama teman-teman sekalian tentang sabar ini. Oh, udahan. Episode pertama udahan, Nak. Baru udah nyiapkan jawaban berikutnya. Oh, siap. silakan atuh. Nanti kita lanjut episode kedua. Tentunya masih bersama Adeda dalam Tips Adeda ya. Gak mungkin dong judulnya Tips Adeda tapi yang isi bukan Adeda. Iya, Agus. Tips Agus dong. Itu saja Sobat Villa sekalian, terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan video ini tekan tombol like. Jangan lupa subscribe dan bagikan. Saya Wahid Iwan Nurdin mohon undur diri bersama Adeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.